Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya di mata kuliah elektronika dasar. Kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen elektronika. Ya, berdasarkan respon output terhadap inputnya, yaitu komponen adalah elemen terkecil dari rangkaian atau sistem elektronik, di mana komponen elektronika terdiri dari komponen aktif dan komponen pasif. Komponen aktif itu adalah komponen yang dapat menguatkan dan mengarahkan sinyal listrik serta mengubah energi dari suatu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh komponen aktif adalah transistor. Transistor merupakan komponen elektronika dengan 3 elektroda ya. Jadi kaki-kakinya ada 3 seperti pada gambar. Kemudian ini beberapa bentuk dari transistor, ya bisa dilihat di gambar. Nah, contoh komponen aktif transistor, jika menjadi komponen dalam rangkaian penguat, karena merupakan komponen aktif, maka transistor dapat menguatkan sinyal listrik. Dalam hal ini inputnya dimasukkan ke titik B dan outputnya diambil dari titik A. Kalau dari gambar, ini yang di arah panah, ini transistor ya. Itu titik B itu yang di kaki paling atas, paling depan. Sebelumnya kapasitor yang ada arah panah ini ya. Itu akan masuk di kaki yang paling depan, kemudian dikeluarkan di kaki yang paling atas, yang tidak ada tanda panahnya, seperti itu. Oke. Ini adalah bentuk rangkaian sederhana saat penggunaan transistor. Kemudian jika digunakan di tampilan osiloskop untuk mengamati input dan output rangkaian dengan transistor, maka hasilnya adalah seperti pada gambar, di mana inputnya adalah yang bawah di titik B dan output di titik A. Maka karena konsep transistor adalah sebagai penguat, hasil keluaran sinyalnya akan menguatkan dari hasil sebelumnya. Seperti di ada gambar, sinyal yang dihasilkan atau output akan lebih besar daripada input. Kemudian dioda. Dioda ini gambarnya ada sebelah kiri, yang di bawah adalah rangkaian sederhana, di mana dioda adalah piranti elektronika dengan 2 elektroda yang dapat digunakan untuk mengarahkan sinyal listrik, sehingga termasuk komponen aktif. Pada contoh di bawah ini, dioda merupakan komponen dari rangkaian penyearah sinyal AC menjadi DC. Seperti ini ya, kalau yang di bawah ini gambarnya segitiga adalah simbolnya, kalau yang di sebelah kiri atas itu adalah komponennya beserta simbol. Nah, ini jika dilakukan pengukuran dengan osiloskop, kalau yang bagian atas itu adalah inputnya, kalau yang bawah itu adalah outputnya. Kemudian LED atau light emitting diode. Jika dihubungkan dengan sumber tegangan seperti pada rangkaian di bawah ini, maka LED tersebut akan menyala. Jadi, LED termasuk komponen aktif karena dapat mengubah suatu bentuk energi ke bentuk lainnya. Dalam artian, dia bisa menghasilkan cahaya. Seperti ini ya. Kemudian komponen pasif itu adalah komponen yang tidak dapat menguatkan dan mengarahkan sinyal listrik, serta tidak dapat mengubah suatu energi ke bentuk yang lainnya. Contoh adalah resistor. Resistor merupakan komponen elektronika yang berfungsi membatasi atau menghambat arus listrik karena tidak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen pasif. Komponen pasif dalam artian resistor, pada gambar sebelah kiri terdapat rangkaian yang memberikan arus sebesar 2 mA. Jika pada rangkaian disisipkan resistor 10K ohm sebelah kanan ada, maka akan memberikan arus 1 mA. Nampak bahwa pemasangan resistor tersebut akan membatasi arus, oleh karena
tak dapat menguatkan sinyal, maka resistor termasuk komponen pasif. Jadi resistor hanya sekedar memberikan hambatan ya. Jadi dia tidak bisa memberikan sinyal atau mengarahkan sinyal atau menguatkan sinyal atau menurunkan sinyal, itu termasuk dalam komponen pasif seperti itu. Kemudian contoh komponen pasif berikutnya adalah kapasitor. Karena tidak dapat menguatkan, mengarahkan, dan mengubah suatu energi, maka kapasitor termasuk komponen pasif. Kapasitor merupakan komponen elektronika yang berfungsi menyimpan medan listrik dan dapat berfungsi memblokir arus DC dan meneruskan arus AC. Oke. Gambar A menunjukkan bahwa walaupun ditahan oleh resistor, arus DC masih dapat dialirkan pada rangkaian sehingga pada titik A terdapat tegangan 5 volt. Jika resistor diganti dengan kapasitor seperti pada gambar B, arus DC ditahan oleh resistor sehingga tegangan pada titik B tidak ada. Tetapi jika rangkaian dengan kapasitor sumbernya diganti dengan AC seperti pada gambar C, maka arus akan dialirkan. Terbukti pada titik C terdapat tegangan bernilai 5,368 seperti itu. Ya, mungkin kalian akan lebih paham nanti ketika praktik. Jadi makanya dipersiapkan Proteus sama EWB, atau mungkin kalau kalian bisa menginstal ya pakai PSIM juga bisa. Tapi mungkin bisa menggunakan dua itu dulu, yaitu Proteus sama EWB. Kemudian ada induktor. Induktor termasuk komponen pasif karena tidak dapat menguatkan dan mengarahkan sinyal maupun mengubah suatu energi ke bentuk lainnya. Bagi arus DC, induktor bersifat mengalirkan, tetapi bagi arus AC, induktor bersifat menghambat. Contoh seperti berikut. Ini ya. Ya, seperti pada gambar, kalau A itu kan menggunakan DC, yaitu menggunakan baterai. Sehingga dia tegangannya 10 volt. Oh, mohon maaf, kalau yang A itu belum dipasang induktor ya. Induktor itu simbolnya yang kayak bir di atas ini ya. Ada 100 micro Henry. Kemudian milli Henry. Kemudian kalau yang A karena belum dipasang induktor, maka tegangannya terbaca 10 volt. Ketika dipasang 10 volt dan tegangannya sama, masih 10 volt, dan induktornya itu 100 mH, itu maka keluarannya yang sisi kanan, AVO-nya itu bernilai sama 10 volt karena mengarahkan. Kemudian kalau yang ketika diberikan AC, tegangan arus bolak-balik, maka menghasilkan tegangan yang berbeda, yaitu sebesar 5,056 karena berfungsi sebagai penghambat. Nah, kemudian komponen linier. Hubungan antara arus I dan tegangan V pada komponen tersebut bersifat linier. Arus berbanding lurus terhadap tegangan. Contoh resistor, ya, seperti ini ya. Maka rumus tegangan adalah V sama dengan I kalikan R. Komponen nonlinier itu contohnya adalah dioda, di mana hubungan antara arus dan tegangan pada komponen tersebut bersifat tidak linier. Oke, ini simulasinya. Gambar sebelah kiri menunjukkan bahwa pada resistor hubungan antara tegangan dan arus linier, sedangkan pada gambar kanan hubungan tegangan dan arus pada dioda tidak linier. Seperti itu. Jadi kalau kalian membuat ini nanti di praktikum akan bisa melihat hasil sinyalnya. Begitu. Oke.
Jadi untuk pertemuan kali ini cukup di sini. Jika ada pertanyaan, monggo segera bisa ditanyakan. Dan kalau ada kebingungan, monggo segera didiskusikan. Sebelum saya akhiri, mohon maaf jika ada kekeliruan penyebutan kata. Dan jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.